قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe ya untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini ada berita yang cukup mencengangkan kaum muslimin. Kami mendapatkan kiriman poster pengumuman akan diadakannya sholat Idul Adha di Universitas Islam Negeri Malang, yang nantinya khotib itu akan diisi oleh seorang perempuan. Ya, ini kaum muslimin. Ya, kami mendapatkan kiriman poster ini. Hadirilah sholat Idul Adha khusus Mahasantri Putri Khotibah. Nah, ini kaum muslimin. Yang ceramah, yang berkhutbah itu perempuan, Profesor Dr. Hajah Tuti Hamidah MAG, guru besar Fakultas Syariah dan anggota Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Malang. Imam, nah ini imamnya juga perempuan kaum muslimin, Firdausi Nuzula, Mahasantri Mabda Asma bin Abi Bakar. Kemudian Bilalnya, nah, kok ada Bilalnya ya? Ada Bilalnya, muazin mungkin ya. Musyrifah Mabna Ummu Salamah. Ini kaum muslimin. Ya, Senin 17 Juni 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat, tempat di Masjid Ulul Albab Mahasantri Putri Universitas Islam Negeri Malang. Ini kaum muslimin ya. Ini sudah mulai aneh ini kaum muslimin. Ya. Sudah membuat sholat sendiri antara laki-laki dan perempuan. Padahal kondisinya kondisi normal. Ya. Ini luar biasa ini kaum muslimin. Kalau dalam proses belajar, ya nggak masalah kaum muslimin ya. Orang belajar bagaimana fikih sholatnya perempuan, fikih sholat berjamaahnya perempuan boleh. Tapi untuk pelaksanaan, ya, untuk pelaksanaan sholat berjamaah, ini perempuan ini dalam kondisi darurat saja bisa melakukan sholat jamaah sendiri. Ya, tapi kalau dalam kondisi hari Id, itu nggak ada sejarahnya para sahabiyah membuat jamaah sendiri, kemudian para sahabat membuat jamaah sendiri. Para sahabiyah dipimpin oleh istri Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat kemudian dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak ada. Jadi satu kaum muslimin. Jadi satu. Mungkin ini sudah termakan dengan program-program orang-orang kafir kaum muslimin ya. Yang mereka menyerukan emansipasi wanita, kesetaraan gender. Ya, wanita itu harus maju. Wanita itu bisa seperti laki-laki. Jangan mau direndahkan terus. Itu program orang-orang kafir kaum muslimin. Karena memang kalau di orang kafir ya, mungkin perempuan itu direndahkan sama mereka. Sehingga perempuannya berontak. Emansipasi wanita. Harus ada kesetaraan gender. Jangan mau dibodoh-bodohi terus. Ya, mungkin kalau di kafir perempuan direndahkan. Kalau di Islam enggak kaum muslimin. Kalau di Islam jelas wanita itu dimuliakan. Wanita itu dimuliakan. Wanita itu di dalam Islam mendapatkan posisi yang sangat terhormat dan mulia sesuai dengan kodrat dan tabiat mereka. Ya. Tapi setara juga dengan laki-laki dalam masalah kemanusiaan dan hak-hak mereka. Wanita ini memiliki hak dan kewajiban, di mana hak dan kewajiban tersebut menjadi keutamaan untuk mereka kaum muslimin. Menjadi keutamaan untuk mereka. Jadi kalau di dalam Islam tidak ada kesetaraan gender di dalam bab syariat, itu nggak ada kaum muslimin. Nggak ada. Ini sholat Id, khotibnya
perempuan. Ya. Kalau kita kiaskan dengan ibadah-ibadah yang lain kaum muslimin, ya perempuan itu boleh menjadi imam sholat, boleh, tapi untuk sesama perempuan. Ya tapi untuk jadi khotib ini kaum muslimin, ini masalah ini kaum muslimin. Belum ada sepanjang sejarah perempuan jadi khotib. Belum ada kaum muslimin. Dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai para ulama sampai sekarang. Ya. Perempuan jadi khotib, la ilaha illallah. Ini nanti lama-lama minta jadi imam. Ya. Karena pengennya disetarakan di dalam bab syariat, di dalam bab ibadah. Nanti lama-lama ini minta disamakan semua. Masalah waris minta disamakan, bagian antara laki-laki dan perempuan. Ya. Nanti pasangan suami istri, ketika yang perempuan ini pendidikan lebih tinggi, hafalan lebih banyak. Ya, nanti ketika suatu kejadian dia sholat berjamaah bersama keluarganya, perempuannya minta jadi imam. Saya imamnya, hafalan saya lebih banyak, pendidikan saya lebih tinggi. Kemudian bisa juga nanti suatu saat, talak juga boleh perempuan. Ya, perempuan juga boleh menalak laki-laki. Coba kaum muslimin. Kan kacau ini kaum muslimin. Ya kalau perempuan itu ceramah boleh kaum muslimin. Ceramah, mengajar, boleh. Ya, boleh. Tapi untuk khotib ini ada kekhususan. Lihat sholat Jumat kaum muslimin. Ya. Sholat Jumat itu yang diwajibkan laki-laki. Kemudian yang khotib, yang imam laki-laki, muazin laki-laki. Meskipun perempuan juga boleh mengikuti sholat Jumat, tapi tidak untuk menjadi khotib, tidak untuk menjadi imam, tidak untuk menjadi muazin. Ya. Dan nggak bisa kemudian perempuan membuat masjid sendiri, kemudian melaksanakan sholat Jumat sendiri. Muazinnya perempuan, khotibnya perempuan, imamnya perempuan. Dari dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, sampai sekarang khotib itu laki-laki, nggak boleh perempuan. Ya, dan itu bukan diskriminasi, tapi itu sudah menjadi aturan ibadah di dalam syariat Islam kaum muslimin. Nggak bisa seenaknya. Ini kok sudah mirip-mirip sama Al-Zaitun ini kaum muslimin ya. Masih ingat Al-Zaitun kaum muslimin? Sholat Id. Ya. Untung juga itu imamnya bukan perempuan. Soft sholatnya itu perempuan saja disamakan dengan laki-laki. Ya. Dan alasannya juga sama. Kesetaraan gender kaum muslimin. Nggak boleh diskriminasi. Ya, nggak boleh merendahkan wanita. Padahal jelas di hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwasanya sebaik-baik soft bagi laki-laki itu yang paling depan. Yang paling buruk, yang paling belakang. Sebaik-baik soft bagi perempuan itu adalah yang paling belakang. Yang paling buruk, yang paling depan. Ada aturan sendiri. Perempuan di zaman Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mendatangi sholat Id. Meskipun dalam keadaan haid. Untuk apa? Mendengarkan khutbah. Sekaligus itu syiar agama Islam, itu hari raya, hari berbahagia, diperintahkan oleh Rasulullah SAW sama-sama berbahagia. Perempuan meskipun haid diperintahkan untuk mendatangi sholat Id meskipun tidak ikut sholat, dia mendengarkan khutbahnya. Ya, kan seperti itu kaum muslimin. Nggak bisa mentang-mentang nanti dikatakan perempuannya, ya ada jamaah perempuan yang ilmunya lebih tinggi daripada laki-laki di sebuah tempat. Kemudian perempuan yang jadi khotib. Atau mereka memisahkan diri, membuat jamaah sendiri untuk menyelenggarakan sholat Id. Gak ada kaum muslimin ya, gak ada. Kalau sholat berjamaah, perempuan boleh jadi imam. Ya, tapi untuk sesama perempuan. Kalau untuk ceramah, perempuan boleh berceramah. Tapi di hadapan perempuan. Tapi untuk jadi khotib, itu kekhususan untuk laki-laki kaum muslimin. Ya, kekhususan laki-laki. Tidak pernah ada khotib perempuan. Ya. Dan kalaupun dikiaskan sholat Id itu dengan sholat Jumat yang ada khotbahnya. Ya. Sholat yang ada khotbahnya itu laki-laki kaum muslimin khotibnya. Ya. Sholat Jumat, sholat Id, sholat gerhana, ya, sholat istisqa.
khotibnya laki-laki, bukan perempuan. Ya. Ini sudah semakin aneh kaum muslimin, ya, sudah semakin aneh. Ya, semoga kita terhindarlah dari pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh seperti itu kaum muslimin, ya. Yang lebih aman kaum muslimin, sholat mengikuti kaum muslimin, ya. Sholat di tempat yang umum kaum muslimin. Di sana laki-laki, di sana perempuan, ya, diatur shafnya sesuai dengan syariat Islam. Tidak ada sholat sendiri antara laki-laki dan perempuan, membuat jamaah sendiri-sendiri, khotibnya perempuan, imamnya perempuan, ya, nggak ada kaum muslimin, ya. Sholat dengan memisahkan diri seperti itu, membuat jamaah masing-masing laki-laki dan perempuan terpisah, ya, membuat sholat sendiri-sendiri, itu jelas tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan juga sunnah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kaum muslimin, ya. Dan jelas ketika menyelisihi cara beragama Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, itu sudah jelas-jelas dinamakan membuka pintu-pintu kesesatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.